Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar. Setelah 1 minggu kita tidak bersua karena anak-anak ibu sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Hari ini pelajaran kita adalah tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nama Allah As-Samad, yang artinya adalah Maha Dibutuhkan atau tempat meminta. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran Discovery Learning, diharapkan anak-anak mampu memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dibutuhkan atau tempat meminta dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, silahkan anak-anak ibu persiapkan bukunya terlebih dahulu. Nanti ketika menonton video ini, apa yang ibu suruh untuk mencatatnya, anak-anak ibu catat dalam buku PAI-nya ya. Anak-anak ibu semuanya, mari kamu perhatikan gambar 3.8 yang ada pada layar ini. Gambar apakah ini? Ya, kamu lihat ada di sampingnya, ibu cantumkan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah yang sedang dilakukan oleh anak pada gambar 3.8? Ya, kamu tuliskan di buku tulis PAI-nya. Apa yang sedang dilakukan oleh anak pada gambar 3.8? Ya, anak ini sedang berdoa. Yang kedua, kepada siapakah anak tersebut berdoa? Ya, tentunya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia beragama Islam. Yang ketiga, kenapa anak pada gambar 3.8 selalu berdoa? Karena dia yakin bahwa Allah lah yang akan mengabulkan apa yang akan dia minta. Sekarang mari kita cermati bacaan berikut ini. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan kita dapat buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar dari seorang guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Ya. Kita sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini membutuhkan pertolongan kepada sesama makhluk, dan yang lebih penting lagi, kita tidak bisa luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak-anak ibu perhatikan semut. Bagaimana semut itu saling tolong-menolong untuk mendapatkan makanannya. Mereka selalu bergotong royong. Seharusnya kita sebagai manusia di atas dunia ini, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita juga harus saling gotong royong dan bantu-membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan kita jangan lupa bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak-anak ibu semuanya, kita akan mengenal lebih paham lagi apa itu yang dimaksud dengan As-Samad. Apakah anak-anak ibu sudah paham apakah itu As-Samad? Ya, kalau sudah, kita ulang lagi supaya lebih paham, dan kalau belum, kita akan perhatikan supaya kita bisa paham. As-Samad artinya adalah Maha Dibutuhkan, tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Ya, apapun kebutuhan kita di atas dunia ini, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku kita sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita.
Lalu anak-anak ibu semuanya, apakah yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Samad dalam kehidupan kita sehari-hari? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Ya, ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai tempat meminta, maka kita tidak akan pernah kecewa ketika permintaan kita tidak dikabulkan oleh manusia. Karena yang akan mengabulkan permintaan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga pikiran dan tutur kata yang santun. Perbedaan agama dan suku, jenis kelamin dan status sosial tidak menghalangi kita untuk saling membantu. Ya, karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan. Maka agar kita dibantu oleh orang lain, maka kita juga harus membantu orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua yang kita butuhkan, maka kita juga harus memanfaatkan semua yang diberikan oleh Allah itu untuk saling bantu membantu dan tolong menolong. Selanjutnya yang ketiga adalah berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi kita, berikanlah yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Contoh, kita sebagai seorang dokter, ketika datang pasien kepada kita, maka layanilah dengan baik. Ya, karena dia datang kepada kita, karena dia butuh bantuan kita untuk menuliskan resep obat. Begitu juga kita sebagai seorang guru. Ketika datang seorang murid, maka kita harus untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mengajarkan seorang murid tersebut. Dan bagi anak-anak ibu yang masih berstatus sebagai siswa, maka lakukanlah yang terbaik sebagai seorang siswa. Ya, perlakukanlah temannya dengan baik dan tolonglah temannya dan saling membantulah dalam kebaikan. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna As-Samad, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah tempat kita meminta. Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dibutuhkan, maka kita sebagai manusia harus mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hidup di dunia ini sangat bergantung kepada orang lain. Kita jangan menjadi makhluk yang sombong. Keragaman suku, bangsa, negara, profesi, kedudukan atau jabatan, status sosial dan lain sebagainya akan menjadi indah ketika kita sudah meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dibutuhkan. Baik anak-anak ibu semuanya, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu mendampingi anak kita belajar. Saya akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.